Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini. Rabu 28 September 2022. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain, emak-emak kebingungan listrik rumah diputus PLN. Lansia tinggal di gubuk reot butuh bantuan. Dan jangan lewatkan budidaya lele, tingkatkan perekonomian desa. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Sebuah video memperlihatkan emak-emak di Kota Palembang kebingungan usai listrik di rumahnya diputus PLN. Emak-emak ini menyesalkan tindakan petugas PLN yang memutus aliran listrik rumahnya, padahal baru beberapa hari telat membayar tagihan listrik. Video amatir yang sempat viral di media sosial ini memperlihatkan emak-emak mendatangi kantor PLN di Kota Palembang. Diketahui emak-emak bernama Nur Hayati, warga Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan 14 Ilir, Palembang, kebingungan lantaran meteran listrik di rumahnya sudah tak ada atau dicabut petugas PLN saat dirinya tak ada di rumah. Menurutnya, dirinya bukan telat bulan bayar, melainkan baru 2 hari lewat tanggal membayar tagihan listrik. Nur Hayati menyesalkan tindakan petugas PLN yang memutus aliran listrik rumahnya tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu. Sebelumnya ada surat peringatan belum, Bu? Tak kate ini, baik aku ini, dia anak kali dia aku dah kate di rumah. Cuman bukannya nunggak itu tuh, Bu, Cuma lewat 3 hari bayar, Biasa tanggal berapa bayar? Kalau nunggak itu kan bulan depan. Ya, berapa hari? Bulan tanggal berapa? Tanggal 25 bayar enggak apa-apa, bulan besok tanggal 5, besok tanggal 20, kadang tanggal 12, masing-masing bayar. Iya. Menanggapi video viral emak-emak ini, manajer komunikasi SW2J PLN Palembang, Sandi Rudiansyah, menyatakan langkah yang diambil petugas PLN sudah sesuai SOP. Jika tunggakan pelanggan listrik sudah lunas dibayar, akan dipasang kembali. Lebih dari tanggal 20, baik itu tanggal 21, 22, ataupun bulan berikutnya itu sama saja, itu termasuk pelanggan menunggak. Buktinya apa pelanggan menunggak? Di situ ada biaya keterlambatan. Biaya keterlambatan sesuai dengan dayanya masing-masing. Pihak PLN menghimbau pelanggan untuk tidak menunda pembayaran tagihan listrik untuk menghindari pemutusan aliran listrik rumah pelanggan. Dari Palembang, Gunturiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, potret kemiskinan masih menghiasi wajah negeri ini. Seorang lansia di Kabupaten Oki harus berjuang sendiri melawan jerat kemiskinan dan tinggal di gubuk reot yang nyaris roboh. Nenek bernama Rohani, 70 tahun, warga desa Karangagung, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, hidup dengan serba kekurangan. Hidup di bawah garis kemiskinan, dirinya mampu bertahan karena faktor umur dan kondisi badan yang tidak bisa bekerja keras lagi. Tinggal di gubuk reot yang nyaris ambruk, lantai dan dinding bahkan atap rumahnya sudah bocor. Jika hujan turun, nenek renta ini kebasahan hingga harus mengungsi ke rumah tetangganya. Ironisnya lagi, di tengah gencarnya pemerintah membagi-bagikan uang negara untuk rakyat miskin, nenek Rohani ini mengaku tidak pernah mendapatkan itu semua. Untuk bertahan hidup saja, makan dan minum sehari-hari, terkadang mengharap belas kasihan orang lain. Pernah enggak berbantu, Bu? Kati. Bantu apa, Kati? Nak bantu anak gula kopi, ada baik. Itu. Yang lain itu nanti bantuan itu. Oh ya Allah ya Tuhanku, jangan terus dia akan nyampak ke bawah. Tak pernah, Bu, yo itu selama ini dapat bantuan. Belum. Sementara itu, Kepala Desa Karangagung, Kecamatan Jejawi mengaku jika selama ini dirinya sudah pernah membantu nenek Rohani. Kades ini mengaku pernah merehab rumahnya melalui dana pribadi karena rumah nenek ini berada di pinggir sungai dan tidak memiliki surat menyurat hingga sulit untuk diajukan program bedah rumah. Kami itu pakai uang pribadi pernah membantu rumah itu tahun 2016. Tahun 2016. Kalau tidak salah tahun 2021 juga ada bantu papan sama tiang rumah kan.
Nah, kalau pakai dana beda rumah tidak bisa karena rumah itu berada di pinggir sungai. Bibir sungai, Bu ya. Tidak punya surat tanah kan? Syarat untuk beda rumah harus surat tanah. Seharusnya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak luput dari pengawasan pemerintah yang paling bawah, yakni kepala desa dan tingkat RT, RW di masing-masing wilayah. Dari Ogan Kombri Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Banyuasin menerima pengembalian keuangan negara dari kasus korupsi jual beli lahan rawa pembebasan jalan tol Banyuasin. Total keuangan negara yang sudah dikembalikan dari kasus yang menjerat mantan Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Banyuasin 3 Abdul Qadir, sebesar 386 juta lebih dari kerugian negara 1,1 miliar rupiah. Mantan Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Banyuasin 3 Banyuasin yang terjerat kasus korupsi pembebasan jalan tol di Banyuasin mengembalikan uang sebesar 386 juta rupiah kepada Kejari Banyuasin. Uang tersebut dikembalikan secara bertahap oleh tersangka Abdul Qadir. Pengembalian dicicil pelaku, tahap pertama 30 juta, tahap kedua diserahkan 249.937.000 dan tahap ketiga sebesar 106 juta lebih. Total semuanya 386 juta lebih kurang. Ini dari total uang kerugian negara sebesar 1,1 miliar. Proses hukum tetap lanjut, jadi alhamdulillah dengan ada pengembalian ini, setidaknya nanti dalam eksekusi, bukan hanya eksekusi badan, kami juga bisa mengembalikan kerugian keuangan negara. Diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Banyuasin 3 Abdul Qadir dijebloskan ke jeruji besi, dijerat kasus korupsi jual beli lahan rawa untuk pembangunan. Walau sudah mengembalikan sebagian uang korupsi, namun saat ini kasus yang menjerat mantan Kepala Desa Abdul Qadir ini terus bergulir dan belum menentukan hukuman yang akan menjerat Kepala Desa Sukamulya tersebut. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kementerian PUPR mengelontarkan anggaran 35 miliar untuk menjadikan Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabu Mulih menjadi 4 lajur. Selain memperlancar arus lalu lintas kendaraan, juga mengurangi angka kecelakaan. Pelebaran jalan sepanjang 500 meter di depan kantor Wali Kota Prabu Mulih kini tengah dikerjakan agar bisa dilalui kendaraan, serta dapat menekan angka kecelakaan yang sering terjadi. Pejabat pembuat komitmen 3.3 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 5 Wilayah Sumatera Selatan, Surya Perdana mengatakan pelebaran dilakukan pada sisi kiri dan kanan dengan lebar 3,5 meter, sehingga nantinya jalan tersebut memiliki lebar 14 meter. Kalau untuk yang di pelebaran depan Wali Kota itu ada 500 meter. Jadi titik tengah kantor Wali Kota ditarik 250 ke arah pengadilan, 250 ke arah Polres. Itu kalau nggak salah yang di ke arah Palem, Kala Indra lainnya sampai di pabrik CV apa yang ada Sugiarto-nya itu. Oh iya. Kalau yang arah Prabu Mulihnya pengadilan maju sedikit. Itu kan sekarang 2 lajur yang existing. Kanan kita tambah 1, kiri kita tambah 1, jadi 4 lajur nanti. Target 700. Sebelumnya, pemerintah Kota Prabu Mulih mengusulkan pelebaran jalan milik negara tersebut mulai dari kantor Polres Prabu Mulih hingga rumah makan siang malam sepanjang 5 km. Namun belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman sendiri merupakan paket pekerjaan proyek Jalan Lingkar Prabu Mulih, Jalan Perbatasan Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim yang ditargetkan selesai akhir November 2022. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Universitas Kader Bangsa memberi penghargaan kepada 30 atlet berprestasi yang telah mengikuti kompetisi Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat provinsi. Wakil Rektor UKB menyebutkan penghargaan ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan mahasiswa ketika memasuki dunia kerja. Sekitar 30 atlet berprestasi dari berbagai jenis cabang olahraga prestasi Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Sumatera Selatan diberikan penghargaan Universitas Kader Bangsa Palembang Selasa siang. Para atlet ini diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan oleh kampus sebagai apresiasi dan ungkapan kebanggaan karena dinilai telah membawa nama baik kampus dalam bidang olahraga berprestasi setingkat mahasiswa.
Wakil Rektor Universitas Kadar Bangsa Palembang, Feroka Putra Watan menyatakan, penghargaan diberikan sebagai ungkapan kebanggaan kampus atas prestasi yang telah dicapai para atlet mahasiswa dalam bidang olahraga. Manfaatnya pasti, tentu setelah ini mahasiswa-mahasiswa tidak hanya kuliah pulang, mereka juga jadi terpicu untuk mengikuti olahraga juga, mengikuti kompetisi juga yang sebesar ini, dan juga tentu olahraga itu adalah salah satu cara untuk hidup sehat. Bagi mahasiswa, penghargaan tidak hanya diterima sebagai prestasi dalam dunia pendidikan. Prestasi yang diraih pun ke depan dapat dimanfaatkan para atlet mahasiswa sebagai bahan pertimbangan saat masuk ke dunia kerja. Alhamdulillah Mas ya, untuk atlet UKB untuk di cabur futsal ini sebenarnya baru Mas. Tapi alhamdulillah dengan munculnya ada Pomda, Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah, munculnya saat ini atlet-atlet futsal sudah maju di Kota Palembang ini, apalagi untuk mahasiswa kan sudah ada banyak prestasinya, sudah banyak ibarat kata itu pertandingan untuk acara-acara antar universitas kayak itu kan. Mempersiapkan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, Universitas Kadar Bangsa akan lebih giat dalam mendulang prestasi di bidang olahraga. Sehingga kader UKB tidak hanya berprestasi dalam pendidikan, namun berprestasi dalam bidang olahraga. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana budidaya lele tingkatkan perekonomian desa? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi pencurian di SPBU Desa Lubuk Batang Oku terekam CCTV. Pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar 591 juta rupiah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dari rekaman CCTV yang ada di sebuah SPBU di Desa Lubuk Batang Baru, Batu Raja Ogan, Kombring Ulu ini memperlihatkan aksi perampokan terhadap seorang karyawan perusahaan sawit yang membawa uang gaji karyawan sebesar 591 juta rupiah Senin sore kemarin.
Di tengah antrian beli BBM, pelaku lebih dari 2 orang ini datang menggunakan sepeda motor dan beraksi dengan cepat mengambil uang di dalam mobil korban. Sempat dikejar, namun pelaku terburu kabur dengan menggunakan sepeda motor. Diduga kuat pelaku telah membuntuti korban sejak korban mencairkan uang dari salah satu bank di Batu Raja. Kasus perampokan ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Lubuk Batang, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Selain mengamankan rekaman CCTV, 2 korban di mobil saat itu masih dimintai keterangan. Pelaku sudah kita laksanakan pengejaran. Untuk korban sudah kita laksanakan dimintai keterangan atau kita periksa di Polsek. Nah, korban ini dari mana, Bang? Korban adalah karyawan ataupun bendahara Mitra Ogan Peninjauan OKU. Kerugian materi itu berapa, Bang, kira-kira yang digondol? Dari info sampai saat ini kita interogasi dari korban sekitar kurang lebih 500-an juta. Dari Ogan Komering Ulu Widori Agustino, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Prabu Mulih akan melaksanakan operasi Zebra selama 2 pekan, dimulai tanggal 3 Oktober 2022. Razia difokuskan pada pengendara yang tidak membawa kelengkapan berkendara serta pelanggaran lalu lintas. Pengendara roda 4 dan 2 yang melintas di wilayah hukum Polres Prabu Mulih akan ditindak tegas jika tak mematuhi peraturan lalu lintas. Untuk itu, diharapkan saat berkendara dapat mematuhi aturan dan membawa kelengkapan surat. KBO Satuan Lalu Lintas Polres Prabu Mulih, Ibtu Nin Wirama menyatakan, sasaran yang menjadi prioritas saat operasi Zebra adalah para pengendara yang tidak melengkapi kelengkapan berkendara. Tak hanya itu, pihaknya juga akan menindak pengendara roda 2 dan 4 yang melanggar lalu lintas seperti melawan arus dan menerobos palang pintu perlintasan kereta api. Mentaati peraturan lalu lintas, ya, memakai keselamatan ya seperti helm, ya, dan jangan lupa untuk membawa surat-surat kendaraan. Nantinya, meski bersifat tegas, operasi Zebra 2022 yang berlangsung di jalan dari Tugu Nanas hingga Tugu Air Mancur tetap dilakukan tindakan preemptif atau mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat. Razia Zebra sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara serta menekan angka kecelakaan yang sering terjadi. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga Desa Talang Padang, Kecamatan Buai Pemaja, Kabupaten Oku Selatan mulai mengembangkan budidaya lele dengan sistem kolam terpal. Peluang bisnis ikan lele ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga desa. Dalam upaya mendukung program pemulihan ekonomi kemasyarakatan, pemerintah Desa Talang Padang, Kecamatan Buai Pemaja, Oku Selatan mengembangkan budidaya ikan lele dengan media terpal. Budidaya lele ini sebagai wujud ketahanan pangan yang telah disepakati bersama, hasil musyawarah desa yang dinilai dapat meningkatkan ekonomi warga. Untuk pengembangan budidaya lele ini, pemerintah desa telah menggelontorkan anggaran bersumber dari dana desa sebesar 20%. Saat panen, keuntungan budidaya lele dibagikan kepada masyarakat miskin dan keluarga penerima bantuan langsung tunai. Pendamping desa, Dedi Chandra menyambut baik program ketahanan pangan dari sektor pembibitan lele ini. Dari Permendes nomor 7 tahun 2021 dan Perpres nomor 109 tahun 2021 yang mewajibkan desa menganggarkan di dalam APBDes yaitu untuk kegiatan ketahanan pangan. Sebagaimana upaya desa pemulihan ekonomi pasca pandemik. Kepala Desa Talang Padang, Suladi menyatakan budidaya lele ini telah sesuai arahan Juklak dan Juknis dari Kementerian Desa terhadap belanja dana desa, agar ketahanan pangan yang dibuat dapat mendorong dan memprioritaskan sektor unggulan di tingkat desa dengan mengembangkan budidaya tanaman unggulan yang berorientasi telah memiliki pasar. Pihak desa telah menyiapkan 25 kolam budidaya lele dengan 1.000 ekor bibit lele tiap kolam. Kami selaku pemerintah Desa Talang Padang pada hari ini melaksanakan kegiatan penyebaran bibit ikan lele air tawar yakni ikan lele. Kegiatan ini merupakan hasil musyawarah desa tahun 2001 yang disepakati bersama bahwasanya tahun 2022 akan diadakan kegiatan budidaya ikan lele.
sumber dana dari dana desa. Adapun pertimbangan yang kami sepakati untuk budidaya ikan lele ini sebagai ketahanan pangan, yakni ikan lele termasuk usaha paling menjanjikan. Ikan lele sangat tahan terhadap perubahan cuaca. Sistem pengelolaan budidaya lele ini dikelola bersama warga setiap dusun yang ditunjuk beserta aparatur desa dengan penggerakan para remaja Karang Taruna dusun setempat. Budidaya lele ini juga dapat mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan menyerap tenaga kerja baru. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas. Saya Aulia Rahma. Sampai jumpa.